Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ejak Prasetyo dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 312 yaitu Lab Implement Advanced AI GRP for IPv4 Features. Di sini untuk susunan topologinya dan untuk objektif dari lab ini adalah ada tiga. Yang pertama, build the network and configure basic device setting. Yang kedua, implement EIGRP for IPv4. Yang ketiga, implement advanced feature. Dan untuk required resource atau alat yang digunakan, yang pertama ada 3 router, 1 switch, 1 PC, console cable, dan juga Ethernet cable. Di part yang pertama ini, kita susun dulu untuk topologinya. Di sini kita gunakan router 4331 dan juga satu switch 3650. Berikutnya kita hubungkan dengan kabel. Kita ubah dulu untuk namanya. Di sini kita ubah menjadi D1. Ini R1, ini R2, dan ini R3. Berikutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini G1011 dan ke router 1 G001. Berikutnya dari R1 ke R2. Berikutnya dari R2 ke R3. Dan untuk R1 ke R3 ini menggunakan kabel serial. Ada yang harus ditambah di sini yaitu NIN 2T. Caranya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita pasang. Lalu kita hidupkan lagi. Kita lakukan untuk router 3 juga. Berikutnya kita masuk ke step kedua, configure basic setting for each device. Nah, di sini kita konfigurasi yang pertama untuk router 1. Di sini kita hostname, kita berikan IP domain lookup, kita berikan banner MOTD, lalu kita berikan security atau kita berikan login sinkronus, dan kita copy saja untuk scriptnya. Di sini pertama kita enable terlebih dahulu. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsol 0 dan juga kita konfigurasi untuk telnet atau SSH.
Berikutnya, kita berikan IP address untuk setiap interface. Yang pertama di sini untuk interface G0/0/0. Di sini kita berikan IP address 10, 12, 01, 255, 255, 255, 0. Berikutnya untuk oh, di sini kita belum hubungkan untuk kabel serialnya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Di sini S010 dan di R3 S010. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke interface S010. Di sini kita berikan IP address 10, 13, 01, 255, 255, 255, 0. Berikutnya untuk interface G0/0/0. Di sini kita berikan IP address 192, 168, 31, 255, 255, 255, 0. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk router 2. Sama seperti tadi pada router 1, di sini kita enable terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita hostname menjadi R2, lalu kita berikan no IP domain lookup, lalu kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan juga telnet atau SSH. Berikutnya kita berikan IP address untuk setiap interface. Yang pertama interface G0/0/0. Di sini kita berikan IP address 10, 12, 02, 255, 255, 255, 0. Berikutnya untuk interface G0/0/1. Kita berikan perintah N. Berikutnya kita konfigurasi untuk router 3. Di sini kita ketik no, kita enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Di sini kita hostname menjadi R3, lalu kita berikan perintah no IP domain lookup. Lalu kita berikan banner MOTD sama seperti router-router sebelumnya. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan juga telnet atau SSH. Berikutnya kita konfigurasi untuk IP address di setiap interface yang terhubung. Yang pertama di sini interface G0/0/0, kita berikan IP address 10.23.03. Berikutnya untuk interface S0/1/0, kita berikan IP address 10.13.03.
Berikutnya untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IP address 172.16.3.1. Berikutnya kita konfigurasi untuk switch D1. Nah, di sini untuk device-nya harus kita hidupkan terlebih dahulu. Caranya kita tambahkan AC power supply dan juga power cover plate. Nah, setelah itu di sini untuk switch-nya sedang proses booting. Nah, di sini kita enable. Nah, berikutnya kita hostname menjadi D1 dan kita berikan perintah no IP domain lookup. Lalu kita berikan perintah IP routing dan juga banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsol dan juga telnet atau SSH. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface dari G1/0/1 sampai 24. Kita shutdown lalu exit. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G1/0/11. Di sini kita berikan perintah mau switch port, lalu kita berikan IP address 192.168.3.2. Berikutnya untuk interface loopback 0 kita berikan IP address 192.168.2.1. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 192.168.1.1. Yang terakhir di sini kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 2. Di sini kita berikan IP address 192.168.0.1. Berikutnya di part kedua, implement EIGRP for IPv4. Step yang pertama, di sini kita masuk ke part 2. Di step yang pertama, configure classic EIGRP for IPv4. Step kedua, verify EIGRP for IPv4 routing. Nah, di sini kita buat EIGRP untuk IPv4. Pertama kita masuk ke terminal, lalu kita masukkan perintah router EIGRP 98. Berikutnya kita berikan perintah no auto summary. Berikutnya kita berikan networknya. Nah, di sini yang pertama network 10, 12,
nol titik nol nol titik nol titik nol titik 255. Berikutnya ke arah yang 13, dan yang terakhir di sini network 192.168.3.0. Berikutnya kita berikan perintah exit. Kita lakukan juga untuk R2. Di sini kita masuk ke terminal. Kita berikan perintah router EIGRP 98. Berikutnya kita berikan perintah no auto summary. Berikutnya kita berikan network 10 12.0.0.0.0.255. Nah, sini untuk IP EIGRP-nya sudah terbaca, sudah up. Berikutnya kita sambungkan ke arah 23. Berikutnya kita ketik exit. Nah, berikutnya kita konfigurasi untuk R3. Di sini kita masuk ke terminal. Sama seperti tadi, router EIGRP 98 no auto summary. Kita berikan network 10 13 00 000 255. Berikutnya kita sambungkan ke yang 23. Nah, dan yang terakhir kita sambungkan ke loopback 0. Di sini networknya adalah 172.16.3.0. Berikutnya exit. Dan yang terakhir kita konfigurasi EIGRP untuk DI1. Di sini kita masuk ke terminal. Kita berikan perintah router EIGRP 98. Berikutnya kita berikan perintah no auto summary. Dan juga kita berikan network. Di sini kita berikan 192.168.0.0.0.255. Nah, berikutnya ke yang 1.0, 2.0, dan 3.0. Berikutnya kita ketik exit.
Berikutnya kita verifikasi apakah ini sudah benar. Kita berikan sini perintah exit dulu. Di sini show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada. Kita lihat untuk R1, R2, show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada ke kiri dan ke kanan. Berikutnya kita perlihatkan untuk rutenya IP root EIGRP. Nah, ini untuk rutenya. Berikutnya kita masuk ke part 3, implement advanced feature. Di sini step pertama, modify timer. Di sini pada R1 kita ubah timernya dari 60 menjadi 5 dan dari 180 menjadi 15. Sini pada bagian B kita ubah. Di sini kita masukkan perintah config terminal. Lalu kita masuk ke interface v0/0/0. Nah, di sini kita masukkan perintahnya. Ini perintah untuk hello interval dan juga hold time EIGRP. Ya, kita berikan perintah exit. Lalu kita masuk ke interface S0 1/0. Di sini kita berikan hello interval. Lalu kita exit. Dan terakhir kita berikan perintah end. Berikutnya di step kedua, create summarize routes in EIGRP. Nah, di sini kita disuruh untuk menjalankan perintah show IP route EIGRP.
Nah, ini untuk rutenya kita jalankan di R3. Berikutnya pada R1 di bagian B, di sini kita summary jaringan antara R1 dan D1. Sini kita masuk ke interface G0/0/0 dan kita berikan IP summary address. Nah, di sini sudah up untuk summary address-nya. Berikutnya kita ketikkan exit. Berikutnya kita masuk ke interface S0/1/0. Kita berikan IP summary address. Berikutnya kita end. Di bagian C kita jalankan perintah show IP route NIGRP. Nah, di sini berikutnya di bagian step ketiga, control EIGRP query propagation with EIGRP stub routers. Nah, di sini untuk memverifikasi D1 menerima EIGRP queries, jalankan perintah shutdown di R2 pada interface D0/0/1. Oke, di sini pada R2 di sini kita masuk ke interface D0/0/1. Nah, di sini kita berikan perintah shutdown. Berikutnya di D1 kita cek menggunakan perintah show IP IGRP events. Baik, di sini karena ada perbedaan versi router antara router yang saya pakai dan router yang di lab ini, maka perintah show IP EIGRP events tidak bisa dijalankan. Berikutnya kita masuk ke bagian B. Jalankan perintah no shutdown pada interface B0/0/1 di R2. Nah, sini kita jalankan perintah no shutdown. Berikutnya di bagian C, kita konfigurasi untuk D1 sebagai EIGRP stub router. Di sini kita konfig terminal, kita berikan perintah router EIGRP 98. EIGRP stub. Berikutnya
Di step keempat, filter EIGRP routes with a distribute list. Di sini kita jalankan di R3, kita berikan perintah show IP route EIGRP. Nah ini, berikutnya di bagian B, kita ubah konfigurasi pada R2 sehingga R3 hanya mendengar tentang jaringan 10.12.00 dari R1. Nah, di sini kita buat access list. Oke, di sini kita berikan perintah IP access list standar EIGRP filter. Nah, di sini untuk R2-nya kita tolak. Lalu kita berikan perintah exit. Berikutnya di bagian C, kita masukkan EIGRP router configuration mode dan kita konfigurasi distribusi list sebagai referensi dari access list yang baru kita buat. Di sini, di sini kita jalankan di R2. Nah, di sini kita berikan IP access list standar EIGRP Victor. Berikutnya kita deny 10.12.00 agar R2 ini hanya mendapatkan informasi dari router 1. Berikutnya kita masukkan perintah router EIGRP 98, lalu kita berikan perintah distribute list EIGRP router. Ini berikutnya kita jalankan perintah show IP route EIGRP. Nah, sini melalui 10.13.0024. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.